Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya Azor Boton. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk melanjutkan video saya yang kemarin, di mana video saya yang kemarin yaitu adalah sudah sampai di part 2. Jadi video ini adalah video khusus pengenalan Android Studio dari nol, oke? Atau belajar Android Studio dari nol. Dan sekarang ini sudah masuk di part 3, di mana yang akan kita bahas hari ini yaitu pengenalan layouting pada Android Studio. Oke, sebelum kita tahu apa itu layout, jadi kita jelaskan dulu sedikit penjelasan dari layout. Jadi layout itu merupakan suatu wadah untuk mengatur tata letak di Android Studio. Misalnya kita mengatur penempatan teks, gambar ataupun komponen widget lainnya, sehingga membuat aplikasi yang kita buat menjadi lebih rapi dan lebih nyaman ketika dilihat oleh pengguna. Di sini juga ada banyak di Android Studio, ada banyak layoutnya. Yang pertama itu ada relative layout, kemudian ada linear layout dan constraint layout, dan ada juga koordinator layout, tapi kita tidak gunakan koordinator layout ini, kita tidak gunakan. Oke. Kemudian kita buat dulu sebuah project. Sini saya sudah buat sebuah project baru dan saya pilih template-nya yaitu main empty activity. Kemudian saya next. Untuk nama project-nya misal saya ganti namanya layout, latihan layout ya. Latihan layout. Untuk package-nya kita ginikan saya default. Untuk Java-nya, untuk language-nya kita gunakan Java dan finish. Oke. Sambil menunggu projectnya selesai dibuat, jadi layout ini sangat penting dalam pemrograman Android Studio, karena ketika aplikasi teman-teman ingin dilihat di masyarakat, yang pertama dilihat itu adalah layoutnya. Kalau layout teman-teman itu rapi, itu yang menjadi poin utama dari topik pembicaraan tentang mengenai aplikasi teman-teman. Makanya saya selalu lebih memfokuskan di channel saya ini tentang masalah layout, karena layout itu sangat penting. Oke. Yang pertama kita jelaskan dulu mengenai relative layout. Oke. Jadi relative layout itu adalah sorry ya. Relative layout adalah layout yang penyusunannya dia tergantung dari objek yang di atas atau di bawah. Artinya dia itu bisa dia sifatnya relatif, bisa kemana saja tergantung dari objeknya. Oke, jadi bebas tanpa perlu kita mengatur masalah orientasi ataupun masalah masalah penempatan. Jadi si relative layout ini, jadi teman-teman bisa menempatkan objek yang ada di relative layout secara bebas. Contohnya seperti ini. Di sini sudah ada default template yang sudah kita buat empty activity tadi. Di sini layout utamanya constraint, dan sebentar kita masukkan mengenai constraint, tapi itu di terakhir. Oke, saya hapus dulu, saya ganti jadi relative layout. Oke, ini kita hapus karena tidak dipakai, saya hapus dulu ya. Kemudian saya buat sebuah teks baru, text view untuk label. Saya gunakan match parent dan wrap content. Oke. Kemudian teksnya yaitu adalah misal ini adalah teks 1. Oke. Kemudian kita buat teks. Kita pilih dulu sebuah ID. Jadi relative layout ini dia harus setiap objek yang ada di dalamnya harus diberi ID. Oke. ID misal dia adalah teks 1. Kemudian kita copy lagi, kita buat teks 2. Ini adalah teks 2. Oke.
Di sini tidak muncul, bukannya tidak muncul, tapi layoutnya saling bertindisannya, karena dia sifatnya relatif. Jadi nanti tinggal kita lakukan penggeseran. Oke, seperti penjelasannya, penataan untuk layout relatif layout ini dia bergantung pada objek lainnya. Contohnya dia berada di atas atau berada di bawah. Misal kuncinya untuk relatif layout sangat mudah, hanya satu, berada di atas, di bawah, di kiri, dan di kanan. Misal kita ingin menempatkan si teks 2 ini, si teks 2 berada di atas si teks 1 di sini ya, maksudnya tampilan di sini. Jadi dia tinggal tambahkan below artinya di bawah teks 1. Maka dia pindah ke bawah teks 1. Oke. Tinggal teman-teman bisa geser ke sana kemari, bebas, mau geser ke sini tidak apa-apa. Karena sifatnya dia match parent, maka dia akan width-nya dia menyesuaikan selebar dari layoutnya, maka dia tidak bisa digeser ke kiri dan ke kanan, kecuali teman-teman mengganti ini width-nya menjadi wrap content. Jadi wrap content itu adalah mengatur lebar dari objek sesuai dengan kontennya. Kalau kontennya hanya segini, jadi segini juga lebar. Oke, lihat, perhatikan. Kemudian saya akan menggeser. Sorry. Tinggal saya geser-geser kayak gini. Dia kayak gini. Baru kita bisa geser. Oke. Kita harus constraint dulu, kaitkan dulu ke tempat yang lain. Oke, kayak gini ya. Jadi dia nanti mirip-mirip linear constraint layout. Oke. Sekarang saya akan buat lagi sebuah layout baru, di mana saya ingin menyusunnya secara horizontal dengan menggunakan relative layout. Contohnya di sini kita beri lagi text view match parent ukurannya, atau boleh wrap content, match parent saja ya. Wrap content. Kemudian wrap content. Ini misal teksnya adalah teks kiri. Oke. Kita beri nama di sini ID teks kiri. ID-nya ya. Teks kiri. Kemudian teks yang kedua saya copy saja kayak gini. Oke. Ini adalah teks kanan, ID-nya diganti teks kanan, jangan lupa ID-nya paling penting, dan teks kanan. Oke, si layout tadi yang kita buat, dua buah text view ini sudah ada di atas, dia saling bertindisan dengan layout yang ini adalah teks 1. Jadi kita ingin letakkan dia di bawah teks 2. Caranya itu pertama ini yang paling atas, below teks 2. Oke, maka dia akan pindah ke letak ke bawah. Kemudian sama ini kita letakkan juga ke teks 2, below teks 2. Oke, dia saling bertindisan, tapi karena kita ingin memposisikan si teks kanan ini berada di kanan, di sebelah kanan dari si teks kiri ini, jadi tinggal kita tambahkan right to right of teks kanan, teks kiri. Oke, maka dia akan pindah ke kiri. Tinggal teman-teman geser-geser bebas. Oke, ini kayak ini bebas, mau digeser ke mana saja. Mereka saling berkaitan ini antara layout satu dengan layout lainnya. Oke, sekarang saya akan coba melakukan running. Saya colokin dulu emulator saya gunakan saja handphone fisik saya. Oke, saya coba jalankan di sini, sudah siap. Jadi dia untuk relative layout ini sangat mudah. Nanti tinggal tergantung teman-teman pilih yang mana. Mau gunakan relative layout, nanti sebenarnya kita bahas lagi linear ataupun constraint, ataupun kita ingin menggabungkan 3 buah layout ini menjadi satu, boleh, tidak masalah.
Untuk viewernya tadi saya ingin lihat viewernya, saya pakai visor. Saya install dalam bentuk Chrome plugin. Saya view dulu. Oke. Sama ya, kurang lebih seperti ini. Cuma ini karena kita kaitkan di kanan, seharusnya jangan kita kaitkan, bisa kita hapus saja kaitannya. Boleh dihapus. Kayak gini, misal saya kaitkan ya, hapus kaitannya. Kalau kita mau bawa ke tengah, tinggal kita kasih ganti jadi match parent. Kemudian teksnya yaitu align, teks align ya, untuk ini teks alignment center. Oke, maka dia akan berada di tengah. Oke, sekarang saya coba running. Oke, sama ya, dia berada di kiri, hanya ini karena tipenya wrap content. Oke, nanti tinggal dikasih saja match parent. Teman-teman tinggal pilih saja yang mana yang disuka. Oke. Sekarang kita lanjut ke layout berikutnya. Saya hapus lagi ini. Layout berikutnya yaitu adalah apa ya tadi? Ini linear layout. Jadi linear layout itu adalah sebuah layout. Sorry ya, tunggu ya. Layout yang sejajar dia hanya ada dua arah, bisa ke horizontal ataupun ke arah vertikal. Jadi kalau saya biasa untuk membangun sebuah layout, saya lebih suka menggunakan linear layout karena dia untuk kita memposisikan suatu objek ataupun suatu widget dia lebih mudah. Contohnya seperti ini, saya ganti jadi linear layout, kemudian saya tambahkan orientasi vertikal karena saya ingin menyusun objeknya secara vertikal. Oke. Kemudian tadi misal saya ambil sebuah text view lagi, match parent wrap content dengan teks ini adalah teks 1. Oke, ini sudah ada. Bagus di linear layout ini. Perbedaan dengan relative layout, si linear layout ini tidak perlu menggunakan ID seperti relative layout tadi. Kita cukup hanya mendefinisikan apakah dia sebagai horizontal ataupun sebagai vertikal. Oke. Contohnya di sini saya ingin menyusun si teks ini secara vertikal di sini. Saya cukup copy lagi teksnya. Oke, dia muncul. Ini adalah teks 2. Oke. Sangat mudah. Kemudian saya ingin membuat lagi sebuah teks di sini. Saya ingin menyusun dua buah teks yang baru secara horizontal. Contohnya seperti ini, saya buka lagi linear layout, match parent wrap content. Oke. Kemudian jangan lupa orientasinya karena saya ingin susun secara horizontal, maka saya pasang horizontal. Kemudian saya buat text view-nya, match parent wrap content, dan text view-nya yaitu adalah ini adalah teks kiri misal. Oke. Dan kita copy lagi, ini adalah teks kanan. Oke. Nanti ada pertanyaan kenapa si teks kanan ini tidak muncul. Oke. Dikarenakan kita menggunakan match parent. Jadi si teks yang pertama ini menguasai area dari layout sehingga tidak memberi ruang untuk si teks kanan. Caranya supaya mereka bisa diberi ruang, si teks kanan ini kita tambahkan layout wake 1 dan si layout juga wake ini 1. Maka mereka akan terbagi sama besar. Kalau teman-teman gunakan misal 2, oke. Maka si teks kanan ini menguasai tempat 2 kali lebih banyak dari si teks kiri. Oke. Jadi semakin besar wake-nya, maka semakin kecil juga ukurannya. Tapi kalau teman-teman gunakan sama-sama 2 beratnya,
sama. Oke, karena dia tetap hasilnya adalah 1:1. Oke. Kemudian apalagi ya, kurang lebih ini saja untuk text view, untuk linear layout yang perlu kita pelajari. Sekarang kita lanjut ke saya belum running ya, saya running dulu. Lihat nanti hasilnya sama. Makanya kebanyakan teman-teman kalau melakukan desain, antara hasil yang di sini dan di hasil di aplikasi dia kurang sama karena teman-teman belum paham mengenai layouting. Jadi harus paham dulu layouting supaya antara hasil yang didesain di sini dengan hasil pada saat running dia sama. Oke, sama ya, tidak ada bedanya. Oke, sekarang kita lanjut ke constraint layout. Oke, kita hapus lagi. Saya hapus lagi ya. Jadi constraint itu dia mirip relative layout. Oke. Karena tata letaknya itu dia bergantung pada objek yang lain. Dia hanya mirip-mirip sedikit. Sekarang kita coba lakukan biar teman-teman tahu ya. Misal tadi saya tambahkan constraint layout ini. Kemudian ini dihapus horizontalnya. Kemudian saya ingin pasang sebuah text view, match parent, wrap content, atau boleh wrap content. Teksnya yaitu misal ini adalah teks 1. Jadi dia tanpa ID juga boleh. Sementara kalau untuk relatif dia harus menggunakan ID. Sekarang dia bebas untuk constraint. Saya bisa gesek ini. Oke. Jadi dia bebas, bisa kita gesek-gesek. Sifatnya dia absolute. Oke. Sekarang saya coba running. Oke. Di sini hasilnya layoutnya desainnya berada di tengah, tetapi hasilnya tetap berada di kiri. Oke. Jadi teman-teman pasti ketika belajar Android Studio pasti sering mendapatkan hal yang seperti ini ketika menggunakan constraint. Karena pengertian si constraint tadi adalah layout yang tergantung pada layout lainnya. Jadi kita harus mengatur tadi sama seperti relatif, cuma dia lebih mudah tanpa perlu menggunakan setting below ataupun above. Tinggal kita lakukan penarikan ini. Ada beberapa sudut point. Pertama saya tarik ke atas, oke. Kemudian saya tarik ke kiri dan saya tarik ke kanan, oke. Dan saya bawa ke sini dan saya akan coba running. Oke, hasilnya sama. Nanti ini bisa dihilangkan. Ini adalah toolbar bawaan dari material template. Nanti bisa dihilangkan. Itu masuk kepada tutor selanjutnya. Oke, sekarang saya ingin menambahkan lagi beberapa teks. Ada text view lagi, match parent, wrap content. Oke. Atau kita gunakan wrap content, bisa, terserah teman-teman. Oke, tergantung dari teman-teman mau seperti apa bentuknya. Kemudian teksnya yaitu adalah misal ini adalah teks kedua, misal. Oke. Kemudian saya tarik. Oke. Dan saya akan kaitkan ke ini biar dia ketika ini ada perubahan atau perubahan bentuk, maka si teks 2 juga ini akan mengikut. Oke, saya bawa saja ke sini. Kemudian saya geser. Oke. Kita lihat hasilnya. Oke, sama. Dia tidak akan menggeser ke kiri ke kanan karena width-nya menggunakan match parent. Tapi kalau teman-teman menggunakan width-nya wrap content kayak gini, ketika teman-teman geser ke sini, kita coba dulu ya. Kita coba running.
Oke, dia akan bergeser ke kanan karena tidak ada kaitan atau tidak ada patokan kemana arah atau posisi si teks yang kedua ini. Kan beda dengan hal ini, dia ada ke kanan. Oke, jadi tinggal kita tambahkan ke kiri ataupun ke kanan. Oke, tinggal teman-teman geser kayak gini, atau teman-teman juga bisa hilangkan saja, ini tidak apa-apa, kayak gini ya. Kayak gini bisa diputuskan dulu. No, sorry. Oke, saya ulang ya. Tadi saya geser ke atas dan saya bottom ya. Ini seharusnya. Kemudian saya geser ini ke kiri. Oke, hasilnya sama. Cuma kalau begini, kalau seandainya saya bawa ke tengah kayak gini, saya pastikan ke tengah. Oke. Ketika teman-teman mendapat ukuran yang berbeda dari perangkat lain, dia tidak akan ke tengah. Kemungkinan dia hanya lebar sekitar segini. Makanya kita harus lakukan pengaitan ke kiri dan ke kanan biar antara si kiri dan si kanan ini sejajar. Jadi walaupun di layout apapun, tetap hasilnya sejajar. Oke. Sekarang yang terakhir, kita buat lagi text view atau kita gunakan linear layout boleh. Text view saja ya. Text view. Jadi teman-teman boleh menggabung beberapa layout dalam satu layout, tidak apa-apa. Misal teman-teman mau gunakan linear layout di dalam, contohnya seperti begini. Linear layout, match parent, wrap content. Kemudian orientasinya vertikal. Dan kita tambahkan lagi di sini text view, match parent, wrap content. Oke, dan kita beri teks yaitu misal teks kiri. Dan di sebelahnya kita copy lagi ya. Saya copy teks kanan. Oke. Orientasi seharusnya vertikal maksud saya. Kemudian kita beri wake 1 dan layout wake 1. Ini harusnya horizontal. Biar ini ke kiri ke kanan. Sekarang kita tinggal melakukan penggeseran. Caranya yaitu yang atas ini, saya geser ke ini, tidak akan ikut ke bawah. Dia keluar lagi. Memang untuk constraint ini agak sedikit membingungkan. Oke. Saya ingin tarik ini ke sini. Tapi kita harus menggunakan margin seharusnya karena sangat sulit untuk menarik, karena kita pasti akan menarik objek yang lain kecuali tepat kita dapat linearnya. Saya belum tepat dapat. Oke. Ini match parent. Karena saya belum bisa dapat, jadi saya gunakan saja margin top. Memang harus margin top ini 20 dp. Oke, sama saja. Saya nggak bisa dapat, saya hanya dapat teksnya. Jadi kalau ketika saya tarik, teksnya akan keluar. Saya coba running lagi. Oke, hasilnya sama ya. Tidak ada perbedaan, tidak ada layout yang lari ataupun seperti apa. Jadi di layout apapun, di ukuran apapun, hasilnya akan tetap segini. Dan ini makanya Google merekomendasikan constraint layout ini digunakan. Karena ini adalah jenis layout yang paling bagus dan paling responsif. Oke. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai masalah layouting.
Nanti sisanya teman-teman kembangkan sendiri. Untuk mengenai atributnya ada namanya margin top, batas atas, margin bottom, batas bawah, atau margin saja, batas bawah atas kiri kanan. Oke. Jangan lupa subscribe channel ini. Jika teman-teman menyukai video ini, silakan tekan tombol like. Jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat, silakan bagikan ke sosmed teman-teman ataupun ke grup belajar teman-teman. Jangan lupa juga ikuti Instagram saya @azwarbuton dan Instagram official kami @alexbuton_official. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila saya ada salah kata mohon dimaafkan, dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.